alami dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi. Saudara lihat kata-kata yang digunakan oleh Paulus, saudara. Dia menulis dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Kenapa dia harus menulis dari Paulus oleh kehendak Allah menjadi Rasul? Saya bicara minggu lalu tentang kepada Filemon, saudaramu. Tetapi di sini dia bilang oleh kehendak Allah. Saudara, kita sudah belajar dalam PA pada setiap hari Rabu. Dalam 1 Korintus, ada masalah di jemaat Korintus. Ada banyak pengajaran yang menyimpang, ada sikap hidup yang tidak benar. Ada hal-hal yang terpaksa Paulus menulis surat. Dia menulis sampai 3 kali surat kepada jemaat di Korintus. Dengan 2 Korintus ini. Bahkan dia bilang dia ingin ketemu dengan jemaat di Korintus. Kenapa? Ada masalah di Korintus, ada perpecahan di sana. Ada orang-orang yang tidak mau menghormati Paulus, padahal Paulus yang mendirikan jemaat itu. Ada yang tidak mau menghormati Paulus dengan mengatakan Paulus bukan dari bagian dari 12 rasul. Paulus tidak pandai berkhotbah seperti Apolos. Paulus tidak banyak membaptis seperti Petrus dan yang lain-lain. Itu di 1 Korintus kalau saudara baca. Paulus tidak punya apa-apa. Paulus tidak pintar seperti orang lain yang pintar. Itu saudara boleh lihat 1 Korintus 12, 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 2, 11 dan seterusnya. Saudara, Paulus mesti katakan kepada jemaat di Korintus, saya menjadi rasul adalah karena kehendak Allah. Saya menjadi rasul bukan keinginan saya. Bukan keinginan saya. Saya menjadi rasul karena Tuhan memanggil saya. Oleh kehendak Allah, saya menjadi rasul. Lalu dia mulai dari ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kebelas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Tuhan. Saya akan bagi firman ini dengan Allah atau Paulus, jemaat dan Allah. Saya tidak akan bagi begini, tidak bagi ayat sekian sampai sekian, sekian sampai begini. Tidak, saya mau baginya begini. Vertikal. Saya mau berbagi Allah, Paulus, jemaat, dan Allah. Mari kita lihat mulai ayat 4. Paulus bicara tentang apa yang dia alami. Dia menulis surat lagi kepada jemaat di Korintus. Karena dia pengen tahu apa yang terjadi di Korintus setelah masalah-masalah dalam jemaat di Korintus. Masalah doktrin, masalah sikap hidup, masalah dalam beribadah, masalah di dalam jemaat. Sekarang Paulus ingin tahu apa yang terjadi dengan jemaat Korintus sekarang. Maka dia menulis surat. Dia menulis sekarang, dia bicara tentang dirinya. Saya tidak peduli kalian menghormati saya atau tidak. Karena Allah yang menghibur saya, itu kata Paulus. Tetapi kalian tahu tidak apa yang saya alami dalam pelayanan ini? Tahu tidak? Saya bilang kepada penginjil muda itu yang ngobrol dengan saya. Tidak ada orang yang mesti tahu kamu menderita. Tidak ada. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana jemaat yang kamu bilang membuat beban bagimu itu akan menjadi penghiburan bagimu. Jemaat yang kamu bilang menyusahkan kamu itu akan menjadi penghiburan bagimu. Saudara, dia bicara tentang apa yang dia alami, Paulus alami. Paulus bicara tentang kehidupannya dalam pelayanan. Saudara lihat kata-kata ini. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ayat 4 itu. Ayat 5. Seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ayat 6. Jika kami menderita, kami sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, kesengsaraan kami.
Ayat 8, beban yang ditanggungkan di atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa. Kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9, kami merasa seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Ayat 10, begitu ngeri penderitaan itu, begitu ngeri kematian yang menanti kami. Saudara lihat, itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang apa yang dialami dalam pelayanan. Yang pertama adalah dia sengsara. Sengsara kenapa, saudara? Kita sudah bahas pada tahun lalu. Sepanjang tahun lalu, mulai dari bulan Mei kalau tidak salah, saya bicara tentang kisah para rasul, tentang penderitaan-penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanan. Dia dilontari batu, dia diusir, dia tidak punya makanan, dia ditolak di dalam jemaat, dia dipermalukan di dalam jemaat, dia digebukin, dimasukin dalam penjara, bahkan hampir mati ketika berada di kapal. Saudara boleh saya lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Dia bilang, dia kalau masih hidup, dia selalu diserahkan kepada maut. Kalau masih hidup, ini adalah bejana tanah liat yang dia terima, yang dia miliki, hanyalah bejana dari tanah liat. Gampang sekali retak, saudara. Di 2 Korintus pasal 11, saudara baca, saudara akan lihat penderitaan-penderitaan yang dia alami itu. Saya mengalami ini. Saya tidak, ayat 8 dibilang jemaat-jemaat lain telah kurampok. Lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Supaya aku dapat melayani kamu. Kamu tahu bagaimana jemaat memberi kepada saya. Itu seolah-olah saya merampok mereka. Seolah-olah saya merampok mereka untuk hidup saya. Itu penderitaan. Saya bilang kepada teman-teman yang muda-muda itu, ada orang memberi donasi padamu. Paulus bilang, kalau ada orang memberi sesuatu kepada kita, itu kok seperti kita merampok mereka ya. Harusnya mereka pakai untuk apa? Tapi kok kenapa mesti diberikan kepada kita ya? Saudara, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Kau bisa seperti itu. Tetapi ini yang dialami, saudara. Paulus mengalami begitu banyak hal. Ayat 24. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ada 39 kali dia menerima pukulan. Ada 5 kali dia mengalami seperti itu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami garam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah. Banyak kali aku berpuasa. Jemaat Korintus, aku menderita. Jemaat Korintus, aku sulit. Aku bertarung dengan orang-orang saudara-saudara palsu. Mereka yang sepertinya adalah saudara seiman, tapi ternyata mereka saudara-saudara palsu. Mereka menghajar saya. Ada orang yang bersama-sama dengan Paulus, menghajar Paulus. Saudara pernah baca itu, nah, saudara baca di Kisah Para Rasul. Saya tidak mau bilang di mana ayatnya, saudara baca saja. Yaitu ketika bisnis mereka bersaing. Di dalam perang bisnis pun Paulus menjadi korban karena pelayanan. Aku menderita. Aku nyaris putus asa. Sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Saudara bayangkan seorang Paulus yang begitu berani. Seorang Paulus yang begitu berani menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang bilang pada Tuhan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah untung. Seorang Paulus yang bilang kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Seorang Paulus yang bilang hidupku adalah Kristus. Seorang Paulus yang bilang, aku tidak akan berhenti melayani Tuhan sampai mati. Sayang sekali kalau ada orang melupakan itu. Hei jemaat Korintus, sayang sekali kalau engkau melupakan bahwa aku menderita karena itu. Menderita karena pelayanan. Menderita karena kehidupan dalam pelayanan. Itu bukan hal mudah.
nyaris putus asa. Kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Kami merasa sudah nyaris meninggalkan dunia ini. Apa Paulus mempersalahkan orang lain, saudara? Apakah Paulus dengan penderitaan yang dialami itu, apa dia bilang begini kepada jemaat Korintus? Sayang sekali kalian tidak peduli saya. Sayang sekali kalian tidak tahu saya sudah berkorban dalam pelayanan. Tetapi sayang sekali kalian tidak peduli pada saya. Sayang sekali engkau tidak menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayanimu. Sayang sekali. Sayang sekali. Tidak. Paulus tidak mempersalahkan orang lain. Paulus tidak mempersalahkan jemaat Korintus. Tapi Paulus bergantung pada Tuhan. Dia bilang, Tuhanlah sumber penghiburan. Tuhanlah sumber penghiburan, saudara. Ada apa yang sedang engkau alami sekarang? Bukankah lebih mudah mempersalahkan orang lain? Bukankah akan bilang sulit sekali saat ini? Pandemi, masalah dalam pekerjaan sulit sekali, saudara. Sangat sulit. Ini gara-gara A, B, C, dan seterusnya. Tidak, saudara. Tidak. Bukan karena itu. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi bagi orang yang bersama-sama dengan saudara. Bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan orang yang bersama-sama dengan Paulus. Jemaat Korintus. Dia bilang dia dikuatkan oleh Tuhan dan jemaat. Dikuatkan oleh Tuhan dan jemaat. Mari kita lihat ayat, kita mau bicara tentang jemaat Korintus. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya menderita dengan sulit. Saya menderita. Saya kesulitan, kata Paulus. Setiap saat saya seperti telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi kamu tahu tidak? Saya juga menerima penghiburan berlimpah-limpah dari Kristus. Setiap kali saya lihat Ibu Yosi menangis. Kalau dia ingat kakaknya. Saya suka lihat, siapa yang bisa beri penghiburan? Tidak bisa. Tetapi saya belajar sekarang. Semoga kita semua satu keluarga boleh belajar. Kita semua boleh belajar. Jika kita menerima kesengsaraan berlimpah-limpah, kita juga akan menerima penghiburan berlimpah-limpah, saudara. Ayat 6. Jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Saudara gini. Saya menderita. Jemaat Korintus. Saya menderita dalam kehidupan saya, dalam pelayanan. Saya mesti berjalan ratusan kilometer. Saya harus menyeberangi laut. Saya berhadapan dengan penyamun. Saya dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang benci ketika Injil diberitakan. Saya berhadapan dengan orang Romawi yang benci karena ada raja baru. Saya menghadapi itu. Saya menghadapi itu semua. Tapi Tuhan menghibur saya. Jadi, itu juga akan menjadi penghiburan bagimu, jemaat Korintus. Jika saya dihibur berlimpah-limpah, artinya kamu lihat, saya tidak mati. Kamu lihat, saya bilang saya menderita, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan itu harusnya menjadi penghiburan bagimu. Harus menjadi penghiburan bagimu. Engkau harus kuat. Saya bicara tentang penderitaan, bukan mengeluh padamu. Tetapi karena dengan demikian, supaya kamu dihibur dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama. Seperti yang kami derita juga. Kalau saya menderita, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu pasti juga akan menderita. Kalau saya dihibur dengan berlimpah-limpah, engkau juga akan dihibur dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Jika kami sulit. Ayat yang ke-7.
Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Apa yang dibuat jemaat Korintus, saudara? Mereka memberi bagi Paulus.